Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan sharing presentasi mengenai BDS 2 mata kuliah OB1 dengan topik dental tissues. Ya. Jadi kemarin adik-adik sudah mempelajari bagaimana sih struktur gigi, bentuknya, karakteristiknya, apa bedanya gigi yang satu dengan gigi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dekat lagi struktur penyusun, bagaimana gigi itu bisa komposisi penyusun gigi itu apa, karakteristiknya apa, ya kita lihat lebih dekat lagi. Oke, jadi struktur gigi yang utama ya, yang bisa terlihat dari mahkota, ya, ketika tersenyum itu adalah enamel. Ya, nanti di dalamnya ada dentin dan ada pulpa. Kita lihat lebih dekat. Ya. Nanti ini lihat ada saya tampilkan 3 buah gambar. Ya, yang pertama ini yang di atas lihat giginya ada berwarna hitam ya, dan bentuknya juga sudah tidak seperti yang normal yang kemarin adik-adik pelajari. Ya, ini namanya karies. Yang di tengah ini giginya adik-adik lihat ada pewarnaan. Jadi giginya tidak putih seperti yang lazimnya estetiknya biasa dimiliki oleh manusia putih ya, ini ada pewarnaan di sini. Dan yang di bawah ini beda lagi pewarnaannya ya, agak kekuningan dan ada staining kecoklatan. Ya, ini adalah kasus-kasus yang biasa dokter gigi temukan di prakteknya sehari-hari. Nah, sebelum kita adik-adik mempelajari nanti di klinik bagaimana, kita belajar dulu basic ya. Jadi kemarin sudah belajar bentuknya, sekarang kita mempelajari struktur penyusun gigi dan jaringan pendukungnya. Nah, enamel itu kan jaringan keras ya, jaringan keras ini yang adik-adik lihat ketika tersenyum ya, yang warnanya putih ini namanya enamel. Dia menyediakan atau berperan sebagai jaringan keras berfungsi untuk mastikasi, pengunyahan, dan juga untuk bicara. Mastikasi itu kan ada kekuatannya ya, ada 20 sampai 30 pounds tekanannya per gigi ya, itu cukup kuat ya, tapi bisa gigi kita itu digunakan untuk menggigit ya dan mengunyah karena mempunyai jaringan enamel yang begitu kerasnya. Nah, enamel ini pada bagian servikalnya dia tipis, ya. Tapi di bagian pengunyahan yang digunakan untuk mengunyah itu lebih tebal. Ya. Kemudian ketebalan enamelnya juga akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenis giginya, ya. Jadi kalau untuk incisif dia lebih tipis, 0 sampai 22 mm. Untuk yang molar bisa lebih dari 2 mm, jadi bisa sampai 2,6 mm. Ya. Dan enamel ini juga normalnya berwarna putih dan estetik ya, sehingga ketika tersenyum itu akan menjadi enak dilihat ya. Di dalam, nah ini kita lihat kalau gigi ini dipotong ya di tengah, akan ada lapisan putih yang keras kuat tadi, enamel ya. Di dalamnya itu adalah dentin. Dentin itu tidak hanya di bagian mahkota tapi terus ke bagian akarnya juga. Ya. Dentin ini menyelubungi ada ruangan yang di mahkota ini namanya kamar pulpa ya. Chamber di bawah apa yang ke akar ini disebut root canal. Ya. Saluran akar di dalamnya terisi oleh jaringan pulpa. Nah, kita lihat dentin itu ternyata adalah crystalline material ya. Dia kekerasannya kurang dari email atau enamel ya, tapi sedikit lebih keras daripada tulang. Ya. Nah, ini adalah susunannya inorganik, mineralized material, organic materialnya, dan air. Nanti kita lihat perbandingannya dibandingkan dengan struktur enamel dan lainnya. Dentin ini terdiri dari kalsium hidroksiapatit ya utamanya.
Ini chemical formulanya. Ya. Jadi kalsium hidroapatit ini berdasarkan susunannya ya dari sedikit ke banyak ini di cementum dan bone tissue, kemudian dentin. Nah yang paling banyak ada di enamel. Ya. Kemudian dentin ini juga akan mengandung karbonat dan fluoride. Di bagian mahkota dia akan tercover ya atau terlindungi oleh enamel. Ya. Kemudian bentuk gigi ini, majority dari bentuk gigi ini dibentuk oleh dentin. Kemudian dia juga tadi seperti yang saya sebutkan melindungi pulpa di dalamnya. Ya. Kemudian tadi kan enamel itu berwarna putih. Kalau dentin ini dia berwarna kekuningan. Ya. Sehingga kalau terlihat misalnya enamelnya menipis atau sudah tidak utuh lagi akan terlihat struktur kekuningan yaitu dentin. Nah, kemudian di dalamnya itu ada jaringan pulpa. Jaringan pulpa ini dia bisa terinfeksi. Ya, nanti akan kalian pelajari abses, ya. Nah, atau misalnya infeksi yang berasal dari karies gigi yang terbuka, kemudian bakteri itu masuk ya dari rongga mulut masuk ke dalam kamar pulpa dan pus. Ya. Nah, nanti ketika ada infeksi atau misalnya gigi tersebut sudah mati, sudah non vital, nanti si dentin ini akan mengalami discoloration, ya. Nah, discoloration ini akan menyebabkan dentin warnanya menjadi gelap. Nah, nanti bisa terlihat ketika kalian melihat pasien giginya ya putih, tapi tiba-tiba ada satu yang agak menggelap warnanya. Nah, ini mungkin pertanda bahwa giginya sudah non vital. Nah, tadi enamel ya. Enamel itu bisa rusak. Penyebabnya apa? Ada 6. Ada atrisi, abrasion, erosion, caries, sama abfraction. Ya. Nah, attrition ini nanti kalian baca dengan lebih seksama ya. Ini akibat kontak antar gigi dari mastikasi atau sesuai dengan progresi usia ya. Jadi sering digunakan mengunyah, gigi ini saling beradu yang atas yang bawah sehingga terjadi atrisi atau misalnya terjadi parafunctional habits ketika yang tidurnya mengerotkan gigi. Nah, ini akan menyebabkan atrisi ya. Kemudian ada abrasion. Abrasion itu dari kebiasaan menyikat gigi yang menggunakan toothpaste memang sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan menyebabkan abrasi, terutama apabila tekniknya yang salah. Ya. Jadi terlalu keras misalnya ya menyikat giginya, nah itu akan menyebabkan abrasi. Nah, ada juga yang dinamakan erosi. Kalau erosi ini melalui proses kimia, ya. Melalui cairan asam. Ya. Tidak menginvolve bakteri karena itu nanti karies. Ya. Nah, ini yang erosi. Misalnya pasien ini ada kebiasaan misalnya punya kelainan bulimia. Ya. Bulimia itu dia akan memuntahkan makanan setelah makan. Nah, muntah itu kan berarti kan ada cairan dari lambung yang keluar dan itu terjadi secara terus-menerus, itu akan merusak struktur enamel ya melalui kimia. Nah, kalau karies itu kerusakan enamel melalui proses kimiawi tapi dengan peran bakteri ya. Jadi bakteri yang menyebabkan karies. Kemudian nanti ada lagi abfraction. Jadi ketika gigi-gigi saling berkontak, ya, ketika mengunyah atau ketika tadi parafunctional habits, ya, nah itu akan terjadi tekanan sedemikian rupa pada gigi sehingga jaringan email akan patah atau rusak, ya. Gitu. Nah, kita lihat kembali lagi ke dentin. Dentin itu tadi bermacam-macam. Ya, ada yang vestibular dentin,
ada yang intertubular dentin, ada yang mental dentin, circumpalpal dentin, primary dentin, secondary dentin, tertiary dentin. Nah, dentin ini ya, yang dari bagiannya berwarna kuning lapisannya ya, dia itu kalau terekspos ya di sini, misalnya oleh karies ya, jaringan enamelnya sudah rusak, terekspos, kemudian dentin ini dia memiliki dentinal tubule. Di sini ada tubulus dentin, ada saluran. Ya. Dan di dalamnya dentin ini kan pulpa ya, jaringan pulpa itu nanti kita lihat ya, dia terdiri dari jaringan pulpa itu terdiri dari pembuluh darah dan saraf ya. Jadi ada saraf nih. Dan si saraf-saraf serabutnya ini masuk melalui memang tubuli dentin. Nah, melalui tubuli dentin. Jadi sehingga ketika si dentin ini terekspos oleh karies atau erosi atau abraksi, attrition ya tadi, jenis-jenis kerusakan enamel tadi. Itu ketika pasien ini nanti misalnya minum minuman yang dingin ya, yang panas. Nah, berarti kan stimulasinya ini akan terkena ke dentinal tubule ini. Nah, sehingga pasien akan merasakan nyeri. Ya, itulah yang disebut namanya hydrodynamic theory of dentinal hypersensitivity. Ya. Nah, karena si serabut saraf yang ada di sini ya di gigi menyampaikan message-nya ke brain itu dia tidak mengenali dingin atau panas, tapi yang dia kenali hanya nyeri. Ya. Oke, kita lihat nih di sini. Ini adalah contoh karies ya. Nanti ini setiap hari kalian temukan di dental praktek. Nah, lihat kalau dari radiografisnya, lihat ada radiolusensi ya, kehitaman. Di sini berarti ada kerusakan jaringan yang normalnya harusnya seperti ini. Jelas ada enamelnya yang warnanya radio opak, kemudian yang lebih radiolusen daripada enamel itu ada dentin, yang lebih gelapnya ada kamar pulpa. Tapi di sini tidak normal nih. Ada radiolusensi ya, karena memang pada klinisnya ini terlihat seperti ini. Ternyata kariesnya sudah besar sekali dalam melewati dentin sehingga pulpanya terekspos. Dibersihkanlah oleh dokter gigi untuk persiapan penambalan dengan menggunakan bor, nanti kalian akan pelajari. Tetapi bleedingnya ini sulit dikontrol, keluar darah terus. Kenapa? Karena memang di dalam pulpa itu ada jaringan pembuluh darah. Nah, ketika sudah dibersihkan, tidak dihentikan ini darahnya keluar, baru bisa dilakukan penambalan. Nah, tapi dalam gambar yang ini ada perawatan saluran akar. Bisa dilihat bedanya yang asalnya saluran akarnya radiolusen atau gelap, sekarang menjadi radio opak. Ya. Yang sebelah sini ini contohnya yang baik. Ya, yang ini pengisiannya baik, tapi lihat yang sebelah sini, dia melakukan, dokter giginya melakukan kesalahan iatrogenik, yaitu kesalahan dia mengisi saluran akarnya terlalu dalam sehingga isinya itu keluar dari foramen periapikal, apical foramen, sehingga menyebabkan infeksi. Ya, nah ini yang harus adik-adik hindari ya. Ini contoh. Nah, kita lihat lebih dekat lagi pulpa. Nah, jadi pulpa itu apa sih? Pulpa itu adalah jaringan terdalam dari ya, jaringan lunak. Kalau di ronsen dia terlihat radiolusen atau gelap, ya, karena memang tidak padat. Ya, kalau hard tissue-nya seperti dentin dan enamel kan dia padat, ya, sehingga terlihat radio opak. Nah, kemudian pulpa juga ada asal muasalnya selnya itu mirip dengan dentin ya, karena keduanya muncul atau berkembang dari dental papilla semasa perkembangan gigi. Nah, pulpa ini ada yang namanya pulp horns, anduk pulpa. Ya, kalau
bahasa Indonesianya tanduk pulpa. Kemudian ada coronal pulp atau kamar pulpa. Ya, kemudian ada radicular pulp itu yang ke arah radix atau akar. Kemudian ada accessory canal yang ke lateral. Ya, pulpa ini fungsinya untuk support, maintenance, dan formasi dari dentin. Nah, terus pulpa juga memiliki fungsi sensori, ya, sehingga dia bisa menghantarkan sensori itu sampai ke otak, ya, tapi tidak ada stimulus. Otak itu tidak bisa membedakan, oh ini stimulusnya dingin nih, ini panas nih, enggak, hanya nyeri. Jadi ketika pulpa dia menghantarkan impuls misalnya minum dingin gitu ya, itu hanya nyeri yang persepsikan oleh otak, sehingga ketika dokter gigi melakukan restorasi gigi, misalnya penambalan menyentuh ya atau mengekspos area dentin. Tadi kita tahu dentin itu juga ada sensitivitasnya ya. Sehingga kegiatan perawatan kedokteran gigi yang menginvolve pulpa dan dentin memerlukan lokal anestesi supaya gigi itu supaya pasien merasa nyaman, tidak terasa nyeri selama perawatan. Nah, karena merupakan pembuluh darah, dia juga menghantarkan nutrisi bagi dentin. Karena kalau dentin itu mati, ya kan tadi sudah dibahas, warnanya akan menggelap dan akan merusak estetik. Dan dia juga berperan dalam pembentukan secondary dan tertiary dentin karena dia memberikan nutrisi, si pulpa ini dia memberikan fungsi protektif gitu ya, dan dia juga pulpa ini memiliki white blood cells karena itu kan merupakan jaringan vaskuler tadi ya, sehingga apabila terjadi infeksi, inflamasi pada area ini, white blood cells bisa berperan dan memberikan respon imunnya. Nah, kita akan lanjut ke jaringan vaskuler dari pulpa. Ya. Jadi lihat nih di sini pada gambar tadi kan sudah dibahas ya, ada pulp horns, ada coronal pulp chamber, ada radicular pulp. Nah ini ada apical foramen. Nah jadi si jaringan pulpa ini, jaringan pembuluh darah dan saraf bisa keluar dari struktur gigi dan mencapai ke tujuannya. Kalau saraf tujuannya ke otak, kalau pembuluh darahnya tujuannya ke jantung, ya itu melalui apical foramen. Nah, jadi inilah yang harus diketahui oleh dokter gigi sebelum nanti kalian melakukan dental anesthesia ya dan lain-lainnya. Tahu dulu bahwa ini adalah tabel yang ini ya, arterial supply to the permanent teeth and periodontium. Ya. Jadi untuk gigi-gigi posterior atas ya dan jaringan periodontium ini major branches-nya berasal dari maxillary artery yang cabangnya namanya adalah posterior superior alveolar artery. Yang untuk anterior maxillary dan periodontium dia disuplai oleh intraorbital artery. Untuk mandibular di gigi rahang bawah dan periodontiumnya dia disuplai oleh inferior alveolar artery. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian juga nerve supply-nya. Untuk maxillary anterior teeth ya yang dan periodontiumnya dia oleh nerve-nya yang anterior superior alveolar nerve dari cabang dari maxillary nerve ya, dan ini semuanya harus dihafalkan karena nanti saya akan tanyakan, saya akan tunjuk suatu lokasi dari gigi misalnya atau dari lokasi dari jaringan periodontium. Nah saya akan tanya ini nerve supply-nya apa, arterial supply-nya. Oke, kita lanjut ke jaringan berikutnya ya. Ada yang namanya periodontium. Tadi sudah disebutkan. Apa sih periodontium? Dia terdiri dari cementum, alveolar process, dan periodontal ligamen. Kita lihat lebih dekat. Ya. Jadi ini kalau lihat struktur gigi, ya, ini struktur gigi nih.
dia ada alveolar proses ya, bagian dari tulang maksila atau mandibula. Ya, ada soket yang bentuknya seperti apa? Ini namanya alveolar proses. Nah, dari gigi ke alveolar proses ini ada dua lapisan. Pertama ada lapisan yang ungu ini ya di sini melapisi dentin yang bagian akar. Ya, lapisan ini disebut sementum yang warna ungu di gambar ini. Kemudian di antara sementum dan alveolar proses ada tali pengikat, bisa kita bilang gitu ya. Ada yang mengikat supaya gigi itu diam di tempatnya, mau dipakai ngunyah ya. Nah, itu tetap diam di tempatnya karena ada periodontal ligamen. Nah, jadi inilah periodontium, terdiri dari sementum, alveolar proses, dan periodontal ligamen. Periodontium itu fungsinya adalah support dari jaringan lunak dan jaringan keras di antara gigi dan alveolar proses ya. Dan dia juga fungsinya untuk support atau mendukung atau menempatkan gigi ya agar tetap di soket alveolar proses ini. Nah, kita lihat lebih dekat lagi ini sementum. Ya. Ini enamel gigi yang bagian koronal ini, yang ini udah mulai akar. Ya, lihat di sini ada sementum. Ya, di dalamnya ada sel-sel sementoblast dan sementosit. Kemudian ini ada periodontal ligamen, ya, yang menempelkan sementum pada alveolar bone. Ya, di sini ada alveolar crest. Nah, sementum merupakan bagian dari periodontium yang menempelkan gigi pada alveolar proses dengan menjangkarkannya pada periodontal ligamen. Nah, sementum ini adalah jaringan keras ya, yang paling tebal itu pada bagian apexnya ya. Dan pada bagian interradikular pada gigi-gigi yang akarnya lebih dari satu. Ya, dia paling tipis itu di bagian ini semento enamel junction-nya. Sekarang kalian sudah tahu yang namanya CEJ, semento enamel junction adalah pertemuan sementum dengan enamel. Ya, di sini ada. Oke, nah sementum ini ada beberapa tipe ya. Ada yang first layer ya, berlapis-lapis gitu ya. Nah, ada yang itu yang aselular, kemudian ada juga yang selularnya. Nah, kita lihat di sini bentuknya atau formasi. CEJ ini ada yang overlap enamel. Dia overlap. Tapi ada juga yang hanya bertemu. CEJ bertemu sementum bertemu dengan enamel. Sementum bertemu dengan enamel. Ini ada yang sementum overlap ke enamel. Oke. Ada juga yang menimbulkan gap. Jadi si sementum dengan enamel itu tidak bertemu. Nah, ini memang beda-beda dari setiap gigi, setiap individu mungkin bisa berbeda. Nah, implikasinya apa? Kalau misalnya CEJ-nya terekspos, dentinnya terekspos karena CEJ-nya bentuknya yang ada gap-nya, maka apabila ini terkena stimulus akan terjadi nyeri. Ya. Itu clinical relevance-nya. Nah, tadi kita sudah belajar sementum. Nanti akan menemukan keadaan klinis yang namanya hipersementosis. Jadi hipersementosis ini adalah produksi berlebih dari selular sementum, ya, terjadinya pada apex ya dari gigi dan dia bisa terlihat dari radiogram seperti radio opak, ya radio opak karena kan tadi jaringan keras, ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin ada occlusal trauma, ya, atau misalnya ada chronic periapical inflammation. Ya. Nah, ini implikasinya apa? Kalau terjadi seperti ini, ada bulbus ya, bentuk yang cukup besar pada apexnya dibandingkan pada akarnya, dan ini tidak normal. Implikasi klinisnya adalah contohnya ketika pencabutan, ketika kalian mau ekstraksi giginya, ini akan jadi sulit. Ya, saya pernah mengalami gigi
yang hipersementosis ini dicabut. Ya, dan itu sulit sekali. Jadi giginya sudah mobility, sudah goyang, tapi tidak keluar-keluar karena nyangkut di sini, di bagian apexnya ini karena keadaan hipersementosis. Nah, sekarang kita lihat alveolar proses. Kalian sudah belajar di BMI 1 struktur maksila dan mandibula. Ya. Nah, tempat dia menempelnya gigi-gigi itu ya akan terjadi lubang-lubang seperti ini. Ya. Nah, dalam keadaan ada giginya, nah mereka akan berlubang-lubang ya, tentunya tempat sesuai dengan morfologi gigi tersebut. Tapi kalau contohnya giginya sudah dicabut, misalnya ya, karena ada karies besar lalu dicabut, lama-lama alveolar proses ini akan terjadi resorpsi. Jadi bentuknya tidak akan selalu seperti ini, ya. Oke. Nah, tentu saja alveolar proses ini merupakan bagian dari tulang, bagian dari bone, ya. Jadi dia bone tissue. Dia lebih mudah untuk remodeling, proses remodeling. Remodeling itu ya perubahan bentuk, ya remodeling. Sehingga kalau misalnya kita bayangkan ortodontic movement, ya yang perawatan ortodontik itu kan mengubah posisi gigi. Kalau mengubah posisi gigi, maka si bentuk tulangnya ini juga akan berubah sesuai dengan posisi giginya ya. Nah, kemampuan remodeling dari alveolar proses inilah yang menyebabkan bisa dilakukan ortodontic treatment ya. Tanpa sifat ini dari alveolar proses ini, misalnya dia tidak bisa remodeling alveolar proses ini, tidak akan ada yang namanya perawatan ortodontik. Oke. Nah, kita lihat nih, ini contohnya ingin menggerakkan gigi insisif bawah menggerakkan gigi insisif bawah dengan pressure-nya ke arah sana. Ya, nanti yang akan terjadi pada periodontal ligamen adalah di sini ada tension, tarikan, di sini ada compression. Nah, yang compression ini menjadi bone resorption, yang tension ini akan terjadi bone deposition. Ya. Nah, mekanisme inilah yang menyebabkan gigi bisa bergerak dalam ortodontik treatment. Ya. Inilah yang membedakan adik-adik para dokter gigi ya dengan tukang gigi. Mereka tidak mempelajari ini sehingga pasang aja ya. Tukang gigi itu pasang aja terus gerakan aja, tidak tahu apa yang terjadi secara mikroskopis ya pada gigi tersebut. Ini kan apa yang implikasinya pada pasien itu tidak dipelajari ya. Kita belajar basicnya, nanti kalian belajar lebih dalam lagi di mata kuliah ortodontik. Ya. Lihat pada gambar ini. Ini adalah yang namanya alveolar bone ya, dan ujungnya ini namanya alveolar crest. Lihat pada giginya ya, ada yang lapisannya namanya lamina dura, dia melapisi alveolar bone ya. Kemudian yang warnanya gelap ini namanya periodontal ligament space. Nah, ini ada yang interradicular bone, jadi tulang alveolar, tapi dia di antara akar-akar. Ya, namanya interradicular bone. Kalau yang di antara gigi disebutnya interdental bone. Ya. Lihat di sini strukturnya yang paling putih di luar namanya email, kemudian di dalam ini yang pulpa. Nah, di antara email dan pulpa ada dentin. Ya. Oke. Ini mungkin nanti akan kalian lakukan. Ya. Dental implant. Dental implant itu dia dipasangkan, ya, diimplankan struktur nih mirip dengan gigi bentuknya, ya, tapi bukan. Pada alveolar proses ditancapkan di sini, ya. Dan ketika nanti dilihat dulu reaksinya, kalau sudah baik, ya, baru ditempelkan mahkotanya, ya. Mulanya hanya bagian bawahnya saja dulu. Jadi terlihat harus sehat dulu ya bagian peri-implant tisunya baru bisa dilanjut. Nah, tadi itu clinical relevance. Kenapa kalian mempelajari alveolar bone hari ini? Pada chronic advanced periodontal disease of periodontitis.
tipis. Itu akan terjadi bone loss, sehingga kalian lihat yang putus-putus ini garisnya seharusnya alveolar bone itu sampai ke sini. Tapi ini kehilangan, bone loss, ya, karena tadi ada patologis di situ. Sehingga hilang. Nah, yang terjadi pada keadaan klinisnya gigi ini akan mobility atau goyang. Nah, nanti akan dipelajari lagi di mata kuliah periodonti ya nanti. Nah, kita lanjut ke periodontal ligamen ya. Periodontal ligamen ini dia akan jaringan lunak tadi ya. Bagian dari periodontium yang menyediakan attachment agar gigi itu menempel ya, diam di alveolar bone proper ya, di alveolar bone. Kemudian lebarnya itu bermacam-macam, mulai dari 0,15 sampai 0,38 mili. Ya. Yang paling tipis itu di middle third of the root. Ya, middle third of the root ya paling tipis. Pada radiografi tadi sudah kita lihat gambaran radiografinya, space ini radiolucent atau gelap. Ya. Kemudian dia itu terletak, yang radiolusensi ini terletak di antara yang radio opak lamina dura, yang ini tadi lamina dura mana? Sini ya, lamina dura kira-kira di sini. Kemudian sementum juga dia radio opak. Ya. Nah, kita lanjut ke bagian gingival tissue anatomy. Kalian akan menemukan ini pada praktek sehari-hari. Apa ini? Lihat ada tonjolan di bawah gigi molar, ada jaringan gingivanya. Lihat di sini kok ada warnanya ya, warnanya beda, nggak pink ya, ini kok agak gelap. Nah ini kita lihat loh, kok ini giginya dentinnya terekspos nih ya. Kita lihat dentinnya terekspos nih, mestinya enggak. Nah sebelum nanti belajar mengenai case-case ini nanti di mata kuliah atau blok periodontia, kita lihat gingiva itu merupakan jaringan lunak yang mengcover atau menyelimuti maxillary dan mandibular teeth mulai dari bagian cervixnya ya, dan menutupi alveolar process ya. Dan kita lihat di sini yang gigi atas, ini yang gigi bawah ya, terdiri dari attached gingiva dulu nih, yang bagian ini. Kemudian ada alveolar mucosa, dia mobile, bisa bergerak ya. Tapi kalau yang attached gingiva dia nempel, diam di tempatnya, dipisahkan oleh mucogingival junction. Nah, attached gingiva ini merupakan gingival tissue yang menempel secara erat ke alveolar process. Sedangkan mucogingival junction itu dia adalah garis bayangan ya, bentuknya berkelok-kelok seperti scallop ya, membatasi gingiva yang lebih tadi firm ya, yang attached gingiva, dan yang movable alveolar mucosa. Nah, kita lihat lebih dekat lagi ya, ada free gingival groove, di sini ada margin gingiva, di pinggiran dari gingiva, ada free gingival crest. Marginal gingiva itu dia di yang melingkari gigi ya, di pinggir gigi, yang seperti kerah bentuknya, di atas, lebih sedikit di atas dari leher gigi, neck of the tooth. Kemudian yang free gingival groove ini memisahkan marginal gingiva dari attached gingiva. Ya, ini kan attached gingiva nih, ini ada tandanya attached gingiva yang dia diam. Tapi yang margin gingiva ini sebenarnya dia movable juga, ya, movable sedikit. Nah, attached gingiva inilah yang bisa terjadi pigmentasi melanin. Ya, makanya tadi bisa jadi ada pasien yang memiliki attached gingivanya gelap. Nah, kemudian untuk interdental papilla, interdental di antara dua gigi, ya, bisa ada, maksudnya memang ada namanya interdental papilla, ya, atau interdental gingiva.
Dia adalah extension dari attached gingiva ya. Kemudian ada sulcus. Sulcus ini tadi yang di dalamnya marginal gingiva ya. Ada ruangan di situ di dalamnya. Ada ruangan yang menyebab atau ruangan itu berada di antara space di permukaan gigi dengan marginal gingiva. Nah, tadi kan sudah kita bahas gingiva itu ada namanya khusus ya. Kita lihat lagi lebih dekat. Attached gingiva. Attached gingiva itu yang menempel ya, yang bagian ini nih. Menempel secara melekat ya kepada alveolar process. Nah, attached gingiva yang sehat dia warnanya pink dengan sedikit pewarnaan melanin. Tapi itu masih bisa disebut healthy attached gingiva. Ketika dia dikeringkan ya, misalnya dilap dengan tisu ya atau kapas. Jika dikeringkan, dia akan terlihat tidak mengkilap ya, terus kemudian kenyal bentuknya. Kemudian ada bintik-bintiknya, ada stiplingnya, ya. Dan dia immobile. Nah, kalau interdental, dia mengisi space di antara gigi, ya. Karena gigi itu kan bentuknya tidak kotak begitu saja ya, karena ada seperti ini, di bawahnya itu ada space nih yang ini diisi dengan interdental gigi. Supaya makanan itu tidak masuk ke situ, memang diciptakan yang seperti itu, mengisi ruangan antar gigi. Nah, kenapa kalian belajar ini hari ini? Nanti aplikasinya kalian bawa lagi ilmu ini yang kita pelajari hari ini ke nanti kalian praktek local anesthesia. Kalian akan masukkan jarum ke jaringan periodontal. Seperti ini. Harapannya untuk menganestesi saraf, membaalkan saraf. Ya. Sehingga ketika dimasukkan cairan anestesi, nanti belajar lebih dekat lagi nanti di blok atau di mata kuliah anestesi, cairannya ini dia merendam foramen apikal ya harapannya, sehingga si saraf-saraf ini dibaalkan. Ya. Nah, inilah, jadi nanti tekniknya berbeda-beda. Ada yang masukin ke lining mukosa, ya, dia bisa jadi pain free. Tapi kalau dimasukkan ke masticatory mukosa, karena memang ada teknik dental anestesi ke daerah ini lebih terasa sakit untuk pasien karena dia tightly bound, ya, tipe mukosa. Nah, ini kita resumekan yang tadi struktur enamel, dentin, cementum, bone. Lihat di sini strukturnya. Kalau dijajarkan seperti ini, kita bisa melihat dengan jelas. Mineralnya, itu paling banyak enamel, menurun ke dentin, cementum, bone. Ya. Kandungan air, paling sedikit enamel, ya, tapi meningkat ke tulang. Ya. Kemudian matriksnya juga meningkat. Ini yang organik. Bone itu lebih banyak jaringan organik atau matriksnya. Ya. Inilah semua bahan dari kuliah ini saya ambil dari Illustrated Dental Embryology, Histology and Anatomy ya, dari Fehrenbach and Popowicz 2019. Baik, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dibawa terus ilmunya sampai ke mata kuliah klinik dan sampai kalian praktek sebagai dokter gigi ya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.